Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pendi Yumas Pradana dari Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang UML. Untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pertama, kita masuk ke pengertian. UML adalah Unified Modeling Language, yaitu suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan UML. Pertama, ada diagram use case. Kemudian kedua ada diagram kelas. Ketiga, diagram objek. Keempat, diagram interaksi. Kelima, diagram status. Keenam, diagram aktivitas. Ketujuh, diagram komponen. Dan terakhir ada diagram deployment. Yang pertama ada use case. Use case ini adalah pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Terdapat beberapa simbol dalam menggambarkan diagram use case, yaitu use case, aktor, dan relasi. Berikut ini adalah simbol-simbol dari use case. Pertama, ada simbol use case, yaitu fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Kemudian ada aktor. Aktor ini adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Kemudian ada association, dilambangkan dengan garis lurus. Deskripsinya, komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Kemudian ada extend. Extend ini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek, biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Misalnya di sini ada validasi username, kemudian ada validasi user, kemudian validasi sidik jari. Arah panah mengarah pada use case yang ditambahkan. Kemudian ada include. Deskripsinya relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case. Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Misalnya pada kasus di bawah, itu validasi username dengan login. Kemudian ada fungsi use case. Yang pertama, dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada suatu sistem.
Kemudian yang kedua, dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Kemudian ada karakteristik use case. Yang pertama, use case merupakan interaksi atau dialog antara sistem dan pengguna, yaitu aktor, termasuk peralihan pesan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu sistem. Use case diprakarsai oleh pengguna dan mungkin melibatkan peran aktor yang lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada suatu pengguna. Kemudian ketiga, use case bisa mempunyai perluasan yang menjelaskan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan. Keempat, use case class mempunyai objek yang disebut skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan reaksi tunggal. Kemudian di sini ada contoh use case dari aplikasi kuliner Banjarnegara. Keterangannya, 1. Menampilkan wisata kuliner terdekat. Sistem dapat menampilkan list wisata kuliner yang terdekat dari lokasi user dan detail kuliner. Kemudian kedua menampilkan wisata kuliner terbaru. Sistem dapat menampilkan list wisata kuliner yang terbaru beserta detail kuliner seperti harga dan rumah makan wisata kuliner yang terbaru. 3. Menampilkan wisata kuliner rekomendasi. Sistem akan menampilkan list wisata kuliner rekomendasi yang diperoleh dari feedback. Ini keempat, ada menampilkan detail menu wisata kuliner. Sistem akan menampilkan detail informasi mengenai menu wisata kuliner tersebut, seperti nama kuliner, harga, feedback, jarak, dan gambar kuliner. Kemudian kelima ada abor. Sistem akan menampilkan tentang pembuat aplikasi. 6. Ada help. Sistem menampilkan semua update dari admin seperti menu kuliner yang terbaru. 7. Dapat menerima update dari admin. Sistem akan menampilkan semua update dari admin seperti menu kuliner yang terbaru. Kemudian ada upload menu kuliner, yaitu pengguna dapat mengupload sendiri menu yang ingin ditampilkan di aplikasi. Kemudian menampilkan rute menuju lokasi wisata kuliner. Sistem akan menampilkan peta navigasi atau rute dari lokasi user sekarang menuju lokasi wisata kuliner. Kemudian berikutnya ada diagram activity. Diagram activity atau activity diagram adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Activity diagram juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram adalah state diagram khusus, yang mana state ini berfungsi sebagai action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh akhir state sebelumnya. Nah, kemudian ada tujuan activity diagram. Yang pertama, menjelaskan proses bisnis dan urutan aktivitas sebuah proses. Biasa dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan suatu metode agar mudah dipahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case pada use case diagram. Kemudian ini ada simbol atau komponen activity diagram. Pertama, simbol bulatan dengan warna hitam, yaitu status awal. Keterangannya,
Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Kemudian ada aktivitas, disimbolkan dengan lambang persegi panjang. Keterangannya, aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Kemudian ada percabangan atau decision. Percabangan ini di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Kemudian ada penggabungan, ini lambangnya. Penggabungan ini terjadi di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Kemudian ada status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Kemudian terakhir ada streamline. Di sini ada contoh kasus activity diagram. Activity diagram pada contoh di atas memiliki streamline bernama admin penjualan dan memiliki 7 aktivitas, yaitu pertama masuk, kemudian ada tampil menu utama, kemudian ada kelola admin, kelola barang, kelola pesanan, kelola transportasi, dan menu keluar. Alur dari aktivitas sistem ini berawal dari aktivitas masuk menuju ke menu tampil utama. Kemudian aktivitas tampil menu utama menuju ke 4 percabangan. Itu ada kelola admin, kelola barang, kelola pesanan, dan kelola transportasi. Sebab dari keempat aktivitas tersebut mempunyai jalur yang sama ke arah aktivitas keluar, maka perlu adanya penggabungan untuk keempat aktivitas ini. Penggabungan dilakukan dengan cara menambahkan simbol join. Lalu, dari join menuju aktivitas keluar, garis alur pada simbol join yang menuju ke arah aktivitas keluar cukup menggunakan satu garis saja. Kemudian berikutnya ada diagram sekuensial. Diagram sekuensial adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Tujuan dari sequence diagram itu menghubungkan requirement kepada tim teknis. Dengan diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Sequence diagram ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan use case, berfungsi untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode, operasi, function, ataupun prosedur, kemudian berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Selanjutnya ada simbol-simbol dari sequence diagram. Pertama ada aktor. Keterangannya menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada entity class, yaitu menggambarkan hubungan yang akan dilakukan. Kemudian ada boundary class, menggambarkan sebuah gambaran dari form. Kemudian ada control class, menggambarkan penghubung antara boundary dengan table.
Kemudian ada control, a focus of control, dan a lifeline, menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya pesan. Kemudian a message itu menggambarkan pengiriman pesan. Selanjutnya ada message to self. Simbol ini menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Kemudian ada message return, yaitu menggambarkan hasil dari pengiriman message dan digambarkan dengan arah panah ke kiri, dari kanan ke kiri. Ini ada contoh dari sequence diagram untuk login. Dari contoh login ini, kita dapat menyimpulkan bahwa program memiliki dua aktor, yaitu admin dan pegawai. Hal ini keduanya memiliki proses yang sama untuk login. Admin atau pegawai harus masukkan username dan sandi ke dalam program melalui form yang telah disediakan. Kemudian, sistem secara otomatis akan mengecek username dan sandi yang telah dimasukkan. Apabila benar, maka user atau admin bisa mengakses sistem, dan apabila salah, akan kembali ke halaman login. Selanjutnya ada diagram kelas. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem kelas. Untuk membangun sistem kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Atribut mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas tersebut. Kemudian, operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan operasi. Contohnya itu nama kelasnya kelas manusia. Atributnya itu ada nama, usia, dan tanggal lahir. Kemudian operasinya ada apa yang dilakukan, yaitu berjalan, makan, dan minum. Kemudian ada fungsi atau manfaat kelas diagram. Pertama, menjelaskan suatu model data untuk program informasi. Tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Dengan menguasai kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program. Kemudian ada fungsi atau manfaat kelas diagram. Yang pertama, menjelaskan suatu model data untuk program informasi. Tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Dengan menguasai kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program. Mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi, serta dapat berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis. Dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas dengan cara memperlihatkan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Kelas diagram mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponennya. Kemudian ada simbol kelas diagram. Yang pertama ada kelas. Isinya itu ada nama kelas, atribut, dan operasi. Kemudian ada interface.
Ini sama dengan konsep interface dalam pemrograman berbasis objek. Kemudian ada association, direct association, kemudian ada generalisasi, dependency, dan aggregation. Selanjutnya di sini ada contoh dari diagram kelas. Ini nama kelasnya mahasiswa. Ini ada 1, 2. Ini ada 6 kelas. Contohnya kelas mahasiswa, nama kelasnya mahasiswa. Di sini ada atributnya. Atributnya itu NIM, nama, kelas, jurusan, kemudian ada operasinya. Operasinya datang ke perpustakaan misalnya. Kemudian ada state machine diagram. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari suatu status ke status lainnya. Sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. State machine diagram berfungsi untuk memodelkan metode sebuah kelas atau objek menunjukkan urutan kejadian saat atau status yang dilewati sebuah objek, transisi dari sebuah status ke status lainnya. Ini ada simbol dari state machine diagram. Pertama ada state, digambarkan berbentuk segi 4 dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. Kemudian ada titik awal, digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram flowchart. Kemudian ada titik akhir, untuk kebalikannya dari titik awal, yaitu untuk menggambarkan akhir dari suatu kejadian. Kemudian ada guard, merupakan cara transisi yang bersangkutan. Dan ada point, digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan apakah akan masuk ke dalam status atau keluar. Kemudian ada event, digunakan untuk menjelaskan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada status. Sini ada contoh dari state machine diagram. Berikutnya ada objek diagram. Objek diagram adalah diagram yang menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek yang berasal dari kelas diagram, sehingga objek diagram tergantung pada kelas diagram. Objek diagram dipakai untuk menggambarkan bagaimana sistem akan terlihat seperti pada waktu tertentu. Karena ada data yang tersedia di objek, diagram sering dipakai untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara objek. Di sini ada contoh dari objek diagram. Jadi, objek diagram adalah diagram yang menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya ialah untuk menangkap gambaran statis dari sistem pada saat tertentu. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software orientasi objek yang akan dibangun. Tujuan dari deployment diagram. Pertama, diagram deployment mewakili pandangan penyebaran sistem sehingga hanya akan ada satu diagram deployment untuk satu sistem. Diagram deployment terdiri dari satu node. Node adalah hardware fisik yang dipakai untuk menyebarkan aplikasi. Diagram deployment banyak dipakai oleh suatu sistem engineer. Setiap node pada diagram deployment mewakili satu unit komputasi sistem yang dalam banyak hal adalah bagian dari perangkat keras. Diagram deployment umumnya memiliki node dan
hubungan kebergantungan. Memungkinkan juga dalam diagram deployment terdapat komponen. Kemudian ada simbolnya. Yang pertama ada package. Package ini merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Kemudian ada node, biasanya mengacu pada perangkat keras, hardware, perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri, software. Jika di dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistenkan rancangan, maka komponen yang diikutsertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada diagram komponen. Kemudian ada kebergantungan, dependency. Kebergantungan antar node, arah panah mengarah pada node yang akan dipakai. Kemudian ada link, yaitu relasi antar node. Deployment diagram adalah sebuah bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.